Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semakin bahagia, sukses, mulia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada seluruh dewan guru yang hari ini sudah mau memberikan saya kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9, dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Oke, sebelum saya mulai, kita tepuk penyemangat dulu. Bisa? Oke, yuk. Tepuk penyemangat. Oke, betul banget untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak T.B. Aminuddin SPDI selaku Kepala Sekolah SDIP Bina Ihsan Kragilan. Yang saya hormati tim BPH SDIP Bina Ihsan Kragilan, dari mulai berguru, kesiswaan, BPI, dan juga koordinator Al-Quran yang hari ini juga membersamai acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama untuk nanti di kemudian hari setelah dapat ilmu dari budaya positif ini, kita bisa menerapkan di sekolah tercinta kita ini. Mungkin sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan juga penerapan pengalaman dari ilmu yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menjadikan SDIP Bina Ihsan ini adalah sekolah yang menerapkan disiplin positif, supaya kedepannya SDIP Bina Ihsan menjadi lembaga pendidikan yang terbaik. Bisa? Bisa. Setuju? Setuju. Oke, mungkin kenapa sih budaya positif ini harus disampaikan kepada teman-teman? Ada yang tahu mungkin terkait disiplin budaya positif dari kata-katanya, disiplin budaya positif? Ada yang mungkin tahu apa disiplin budaya positif itu? Oke, tepuk tangan dong untuk Bu Eli. Jadi, apa tadi Bu Eli? Kebiasaan baik. Nah, betul. Jadi intinya disiplin budaya positif itu merupakan kegiatan kita di mana kita semua merancang ataupun membiasakan budaya positif untuk di lingkungan sekolah kita, gitu. Sehingga sekolah kita ini menjadi salah satu sekolah yang menerapkan budaya positif sehingga anak-anaknya senantiasa berperilaku positif dan juga disiplin gitu ya dalam hal penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan selama beberapa menit ke depan saya berharap kita semua bisa mengikutinya dengan baik, dan tentunya kita akan diskusi. Jadi bukan hanya sekedar saya menyebarkan pemahaman, tapi kita juga akan menerapkan pengalaman ini ke depannya setelah acara diseminasi budaya positif ini. Begitu ya teman-teman. Baik, langsung saja. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi untuk perubahan paradigma belajar untuk guru merdeka, tentunya ini harus kita rubah awalnya. Yang tadinya mungkin mengajar adalah proses kegiatan transfer ilmu, tapi di konsep inti budaya positif bahwasanya kegiatan belajar mengajar itu bukan hanya sekedar transfer ilmu kepada peserta didik. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, karena anak-anak kita ini semua tentunya manusia dan kita juga manusia, maka kita juga harus memanusiakan manusia. Begitu ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang memang kita harus penuhi gitu. Dan sehingga ketika kita sudah tahu dasar kebutuhannya, kita pun bisa mengintegrasikan dan juga memenuhi kebutuhan yang lain yang belum terpenuhi. Oke, dari keempat dulu ini perubahan paradigma belajar.
prinsip positif dan nilai-nilai kebajikan serta kebutuhan dasar manusia. Ada yang mungkin sudah paham? Tadi sampai kebutuhan dasar manusia kan. Terus ada motivasi perilaku manusia. Nah ini ada beberapa motivasi perilaku manusia sehingga siswa-siswa kita ini kita harus cari tahu dulu motivasi perilaku siswa kita ini seperti apa, sehingga dengan kita mengetahui motivasi perilaku siswa kita jadi bisa mencari tahu gitu ya keinginan anak ini seperti apa, dan juga bisa mengubah perilaku dari yang tadinya belum positif menjadi lebih positif. Yang selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah ini menjadi hal yang sangat penting karena kita sebagai seorang guru harus mengetahui posisi kontrol kita ada di mana. Terus yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini juga akan kita buat bersama-sama nantinya. Dan juga ada segitiga, yang terakhir ada segitiga restitusi gitu ya. Sebelumnya saya pernah menyampaikan ya di agenda rapat pekanan kita tentang segitiga restitusi. Tapi nanti juga akan ada penerapan yang sudah saya perhatikan kepada anak didik kita. Sebenarnya kita sudah belajar ya tentang kurikulum Merdeka, tentang pemahaman paradigma baru kita di kurikulum Merdeka, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa ini? Ada 6. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau lagunya juga ada ya. Yang kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Selanjutnya, jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran ini merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sehingga kita semua nih sebagai guru memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya dan juga sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini kita ini sering banget miskonsepsi gitu, atau kita salah paham gitu ya, bahwa dulu kita selalu mengira guru itu tugasnya adalah mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat gitu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter gitu. Sehingga kita tuh senangnya ke anak itu selalu membuat anak jadi merasa bersalah. Kok kamu gitu sih? Kok kamu nggak baik sih gitu? Kamu kok nggak nurut sih sama bu guru? Kenapa kamu nggak melakukan itu demi bu guru? Nah seperti itu. Jadi kita anggapnya dengan cara menghalusi anak gitu ya, itu menjadi kekuatan untuk kita. Padahal sebenarnya membuat rasa bersalah itu juga suatu hal yang tidak baik. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mudah-mudahan miskonsepsi ini setelah kita tahu dengan teori kontrol yang ada, kita tidak melakukan miskonsepsi ini atau kesalahan ini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke, jadi stimulus respon tentang dunia dan juga ada teori kontrol tentang dunia. Jadi untuk stimulus itu apa? Merangsang, betul, atau kita berupaya gitu ya. Jadi realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, kalau kadang-kadang kita suka berpikir bahwa ini tuh benar gitu, padahal sebenarnya itu tidak benar. Nah, jadi stimulus respon tentang dunia kadang-kadang kita tuh selalu diberikan seolah nggak apa-apa kok, aman kok kayak gini gitu. Jadi seolah bahwa realitanya kebutuhan manusia itu sama, padahal sebenarnya teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda setiap manusia. Bahkan anak yang kembar saja, kembar siang pun juga punya kebutuhan yang
berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda gitu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu punya gambaran dan juga punya cara berpikir yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, biasa gitu ya, kita samakan persepsi gitu, seringnya kan kayak gitu ya. Nah padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, termasuk mungkin anak-anak kita punya cara pikir yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Nah kita ini sebagai guru harus mengetahui itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah padahal semua perilaku memiliki tujuan. Ya bukan berarti ini ya setiap kesalahan kita anggap itu benar, bukan. Tapi kita harus tahu dulu nih, kenapa sih alasan anak itu melakukan ini gitu, alasan orang lain melakukan hal itu, supaya kita tidak terjebak langsung menyalahkan orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya Pak Amin ini terlalu mengontrol saya, padahal sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita, karena kita hanya takut kepada pimpinan biasanya, sehingga kita ini cenderung lebih seolah-olah bahwa jangan nurut aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin pemimpin pun mengontrol kita tuh berharap supaya kita menjadi yang lebih baik gitu, sehingga harusnya selain kita menuruti pemimpin kita gitu, nah kita juga harus tahu bahwa ada maksud loh gitu, sehingga kitanya juga punya motivasi dari diri kita sendiri, sehingga yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Terus lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, yang sesungguhnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang baiknya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi semua itu bisa dibicarakan dengan kita berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kalau misalnya kita punya pilihan yang berbeda nih, gitu kan, kita nggak bisa memaksakan, gitu kan. Jadi lebih baik kita cari jalan tengahnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi kalau misalnya kita yang namanya ada menang pasti ada kalah gitu. Nah sekarang harus dirubah menjadi model berpikir kita sama-sama menang. Jadi orang lain menang, kita juga harus menang. Kita menang, orang lain juga menang. Jadi sama-sama memanusiakan manusia. Lanjut. Oke, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi seseorang itu kadang dalam satu lembaga itu ada aturan, ada tata tertib, ada segala sesuatu yang harus kita patuhi. Nah, kalaupun kita mematuhi tata tertib itu karena tujuannya adalah aturan, maka ketika kita melaksanakan kegiatan disiplin itu bukan karena kita yakin bahwa disiplin itu suatu hal yang nilai yang berharga dari diri kita, melainkan karena aturan tersebut. Jadi kita terikat sama aturan tersebut, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa menikmati pekerjaan kita dengan baik. Lanjut Bu, Konek. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri kita, gitu. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik, guru tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Nah ini juga yang saya baru ketahui gitu, atau mungkin membuat saya tersadar. Kalau hukuman oke lah ya, kita kadang-kadang nggak boleh kasih hukuman. Kita sudah meninggalkan hukuman tuh ya dari semenjak kurikulum 2013 pun kita ganti dengan konsekuensi. Waktu itu begitu kan ya. Jadi kita ada kesepakatan dengan siswa, terus ada konsekuensi. Tapi kita selalu memberikan reward nih. Kita selalu memberikan reward, apresiasi. Nah, ternyata reward dan apresiasi dari hasil disiplin budaya positif yang saya dapatkan ilmunya dari pendidikan calon guru penggerak, ternyata reward ini juga sesuatu yang justru membunuh karakter siswa tersebut. Gitu. Tapi bukan berarti mungkin kita nggak boleh ya, kami ya masih boleh, mungkin cuman dengan
dan cara tertentu dulu begitu. Lanjut kembali. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya tujuannya adalah menumbuhkan motivasi dalam diri siswa ataupun dalam diri guru. Dulu saya ingat banget beberapa tahun lalu kita pernah menerapkan bintang kelas. Ada yang ingat? Nah, salah satu orang yang akhirnya menghapuskan bintang itu adalah Ibu Siti Maesarah. Tepuk tangan dengan Ibu Siti Maesarah. Ibu Siti mengatakan kepada saya ingat banget waktu itu sebagai kurikulum kan ya, mesti bilang itu udah nggak efektif Bu. Jadi anak itu jatuhnya nggak ikhlas gitu ya. Jadi anak itu karena apa melakukan kebaikan itu karena bintang. Jadi ketika mereka melakukan kebaikan, Bu bintangnya mana? Ayo tambahin bintangnya. Terus kalau misalnya bintangnya dihapus nggak terima. Dulu kan kita ngerasa itu efektif banget ya bikin anak nurut gitu, tapi ternyata benar apa yang dikatakan Bu Siti Maesarah itu benar bahwa itu kan reward ya gitu kan, dan kita memberikan embel-embel hadiah setelah itu di setiap akhir tahun gitu. Nah pada akhirnya benar itu membuat perilaku siswa ya baik, cuman baiknya itu karena ada sesuatu yang dituju gitu. Oke lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah di sini contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa yang tadi ya, yang 6 tadi, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut ada Ego Primary Years atau program YPY, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Jadi isi nilai kebajikan itu. Keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Nah bertahan hidup ini apa aja kebutuhannya? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Next ada kasih sayang. Dia kebutuhannya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Makanya kalau misalnya ada siswa kita nih ya gitu yang kadang-kadang nggak dipilih sama temannya dalam satu kelompok, maka dia akan merasa kekurangan kasih sayang gitu. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Nah biasanya ini banyak ya dari siswa kita nih untuk kebutuhan penguasaan ini luar biasa. Jadi rata-rata semua nih sebenarnya bagus, punya rasa kepemimpinan yang tinggi gitu, sehingga semuanya pada ingin menjadi leader gitu atau yang ngatur timnya gitu. Sehingga kita sebagai guru harus memfasilitasi nih gimana para anak-anak yang punya kepemimpinan tinggi ini terpenuhi, terfasilitasi kebutuhannya. Lanjut Bu. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kesenangannya bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, jadi dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, kita semua sebagai seorang guru harus tahu anak-anak tuh butuhnya ini. Jadi dalam proses pembelajarannya gitu ya, kita tuh harus memahami dan mengetahui 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi dalam pembelajaran misalnya ada penguasaan, berarti anak tuh butuh juga momen dimana dirinya harus bisa menjadi seorang pemimpin, ada kesenangan. Makanya belajar itu nggak boleh serius terus, pokoknya harus solid, harus rapi, harus disiplin seolah sampai tangan harus ini banget gitu ya. Nah padahal mereka butuh kesenangan, butuh bermain, butuh humor, butuh tertawa gitu. Sehingga nggak apa-apa dalam sebuah pembelajaran kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu. Motivasi perilaku manusia. Nah ini tadi setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, nah di sini juga ada
Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Ada yang tahu motivasi ekstrinsik? Ya, motivasi dari luar. Dari luar tuh dari mana, Bu? Orang luar, dari teman, pengaruh lingkungan, keinginan yang diinginkan. Pokoknya tadi ketika mau mencapai tujuan tuh harus ada orang lain. Misalnya pengen apa? Tapi kalau ada temennya, gitu, misalnya baru mau ikut gitu, mau ikut les tapi nunggu ada temennya, nah, itu berarti motivasi dari luar. Atau eksternal yang bisa disebut dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul. Jadi kalau kita bisa punya tata tertib, rata-rata anak-anak yang memiliki motivasi dari luar itu dia akan melakukannya karena dia tidak ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gak mau lah gitu. Takut dihukum sama Bu Nela misal, takut dihukum sama Bu Anissa misalnya. Akhirnya dia datangnya lebih awal. Mau ngerjain PR, takut besoknya dimarahin, takut besoknya dihukum. Nah kayak gitu. Jadi ngerjain PR-nya bukan karena keinginan diri, tapi melainkan karena orang lain. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang tadi itu, pengen dapat hadiah, pengen dapat pujian, gitu. Nah yang terakhir ini yang paling bagus, yaitu motivasi intrinsik atau internal, yaitu dia melakukannya dengan kesadaran penuh untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu. Jadi nanti akan ada kaitannya nih dengan keyakinan kelas. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas nanti juga akan muncul gitu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman apa? Ini biasanya hukuman itu segala sesuatu yang tidak terencana. Itu disebut dengan hukuman. Push up sekian kali gitu. Langsung nih kita nih sebagai guru pokoknya kesel nih. Push up 5 kali misalnya. Kamu berdiri di depan kelas. Kamu ini gitu tanpa adanya kesepakatan di awal. Alhamdulillah kita sudah tidak melakukan ini ya ke anak-anak. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan sebelumnya, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata yang terlontar yang tidak baik. Lanjut. Konsekuensi. Nah ini tuh biasanya yang sudah kita lakukan nih. Jadi kita tuh udah ada kesepakatan sama anak ya sebelumnya di awal tahun ajaran baru. Ada SOP, standar operasional prosedur, sehingga ketika anak-anak melanggar gitu kan, maka mereka harus menerima konsekuensinya. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Gitu. Jam berapa kamu tadi datang? Kenapa? Kamu sudah telat sekian menit. Kamu pokoknya benar-benar menjabarkan kesalahan malah gitu, sehingga dia harus menerima konsekuensinya. Nah menurut kita kadang-kadang konsekuensi itu suatu hal yang gak apa ya gitu. Tapi ternyata dari ilmu yang terbaru yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak, bahwasanya yang terbaik tetap penanaman nilai-nilai kebajikan yang tadi itu. Lanjut Bu. Ada restitusi. Nah ini yang nanti akan saya sampaikan juga. Restitusi inilah yang akan nanti kita terapkan dalam budaya positif di sekolah kita. Nah kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemarin kita sudah belajar dari yang kasusnya Naren ya. Ya ada 5 posisi kontrolnya. Kita juga nanti akan saya tayangkan juga contoh yang sudah saya lakukan kepada salah satu siswa di SDIP Bianisa. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Kalau tidak kita lanjut. Nanti di sesi terakhir kita tanya jawab ya. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Apa aja kemarin? Pahulung. Apalagi? Manajer kan terakhir yang setelah hukum. Ya, membuat rasa bersalah. Betul. Lanjut.
menit. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contoh-contohnya yang kemarin tuh. Gimana tuh yang teman tuh? Ayo dong ikutin aturan sekolah. Nah, ini kasusnya siswa datang terlambat saat hari Senin ketika upacara bendera. Jadi kalau guru nih posisi teman, dia akan bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah, gitu ya. Tolong bantu bapak sama ibu ya, kali ini ya. Terus nanti ujung-ujungnya ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan diulang ya, ujungnya kayak gitu. Sehingga membuat anak menjadi tidak memiliki apa ya, tanggung jawab, dan tidak akan memiliki kesadaran, adalah besti ini sama guru ini mah, gitu. Lanjut bukan nih? Ya lanjut aja di semua ini. Oke. Kalau penghukum kan tadi kasih penghukum dulu, penghukum langsung skakmat, hormat sama bendera 1 jam. Kalau dipikir ya, manfaatnya apa ya dia hormat 1 jam ke bendera gitu kan? Sehingga akhirnya anak-anak tidak memiliki kesadaran emang salahnya di mana. Terus besok lagi kalau terlambat lagi dia nggak akan tahu apa sih yang harus diperbaiki gitu. Kalau yang teman yang tadi. Terus ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu sama bapak sudah harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan. Kamu selalu saja begitu. Selalu diulang. Gak pernah kamu tuh baik. Gak pernah kamu tuh gini. Nah, jadi akhirnya anak dalam dirinya, oh berarti saya tuh anak yang tidak baik. Oh saya anak yang tidak disiplin. Akhirnya nanti malah menjadi apa ya? Bahwa alam sadarnya tuh menganggap dirinya adalah anak yang tidak berharga dan tidak akan bisa menjadi baik. Gitu. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau upacara kamu ambil sampah yang ada di lapangan, jangan diulang lagi, langsung dengan tegasnya gitu ya. Dikasih tahu dia sebenarnya si kesalahannya dikasih tahu. Kamu telat sekian menit, kemarin kamu sekian menit, jadi berdasarkan fakta dan juga data gitu biasanya. Lanjut bu, udah ke manajer nih. Nah, apakah kamu tahu? Nah, kalau manajer itu biasanya dari segi 3 restitusi itu ada 3 poinnya. Kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, dan kapan kamu akan memulai memperbaikinya. Lanjut bu. Sekarang kita nih udah semua guru nih sudah ada di posisi kontrol yang mana nih? Posisi kontrol apakah aku? Yang sering kita lakukan kata-katanya yang bagian mana? Apakah yang ini? Yang mana yang sering kita lakukan biasanya? Bu Ayu biasanya yang mana? Yang mana tuh bu? Yang sering kalau kita ini, ayolah, solilah. Ya kan? Kalau supervisi kan, ayo dong, rapi dong, gitu kan? Seringnya gitu yang saya dengar gitu kalau pas supervisi supervisi pembelajaran. Kita ada di posisi kontrol mana? Sudahkah kita sebagai posisi manajer? Sudah belum? Belum, betul. Kalau saya biasanya lebih seringnya ke penghukum. Saya di penghukum dan teman yang saya sebagai teman katanya seringnya gitu kasih soal ayolah nak gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya. Kalau saya penghukum sama pemantau seringnya kayak gitu. Jam berapa ini? Kamu kemarin segini, kamu kemarin ini gitu. Konsekuensinya apa? Nah bisa kayak gitu. Kalau saya 2 itu yang sering saya lakukan. Yang lain? Si pembuat rasa bersalah ada kah? Ada, pernah lah ya dosa-dosa itu kita lakukan. Si penghukum? Pamita, apa nih Pamita? Guru PJOK tuh biasanya apa nih? Penghukum, iya. Pusat. Lari di lapangan biar tambah sehat, meskipun kita kadang-kadang masih pakai bahasa yang positif gitu ya. Kadang-kadang kita tuh menutupi dengan bahasa-bahasa positif soalnya bahwa kita tuh tidak kejam gitu. Menutupi itu apa sih kalau itu ilusi gitu ya. Supaya kelihatannya sebenarnya kita kejam tapi nggak kelihatan kejam gitu. Ayo biar sehat, biar kamu tersalurkan gitu tenaganya. Ayo keliling lapangan 5 kali gitu. Padahal sebenarnya itu sedang menghukum gitu. Lanjut Bu Kamil. Nanti baru kita
Lanjut. Ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Kenapa sih bersifat abstrak? Karena itu tuh dari idenya anak-anak. Kita melibatkan anak-anak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi nggak boleh langsung kayak tidak boleh terlambat misalnya, tidak boleh ini. Nah itu kalau itu kan langsung intinya ya. Nah ternyata yang baiknya memang harus berupa pernyataan universal. Jadi ketika kita mengingatkan anak-anak, nanti poinnya masuk ke poin itu. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nggak boleh lagi ada kata-kata negatif dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nggak boleh tidak terlambat, tidak boleh membuli misalnya. Nanti ini yang kata-kata negatif itu harus dibuat sepositif mungkin dan bersifat universal. Tapi tetap disepakati dulu biasanya. Kita jelasin dulu ini tuh gini. Contoh kayak misalnya menurut Bapak Ibu nih, kalau kita buat keyakinan kelas, misalnya nggak boleh ngebully, nggak boleh meledek nama orang tua, nggak boleh itu apa? Saling menyayangi, betul. Apa lagi? Saling menghargai, apa lagi? Nah, selalu berkata positif. Jadi intinya saling menghargai, menyayangi sesama teman itu kan nanti baru kita ingatin. Meledek teman itu termasuk menyayangi tidak, katakan. Kamu sudah sesuai nggak sih sama keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Kayak gitu. Kalau anak-anak tuh biasanya jujur ya, tidak bu. Nah, memang sih kadang ini agak berat ya untuk kita. Kayak seolah kita tuh pasti nggak mungkin instan sehari 2 hari anak tuh rapi. Sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan mungkin butuh waktu yang cukup lama. Tapi ketika ini kita jalankan dengan maksimal, saya yakin ini akan menjadi hal yang positif untuk anak sampai nanti dia dewasa. Gitu. Terus yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Nah jadi kita nih sebagai guru sebenarnya udah tahu keyakinan kelas apa sih yang mau kita buat sebenarnya. Nanti tinggal poinnya aja. Ini supaya kebiasaan di kelas saya tuh anak-anak tuh ini yang kurang baiknya. Nah nanti yang dituju arah keyakinan kelasnya itu harus itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, sama tadi yang sudah saya jelaskan ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Mungkin terakhir saya tambahkan harus ada tanda tangan kesepakatan. Jadi kan sudah kita sepakati tanda tangan. Nah, sehingga keyakinan kelas itu nanti kita cetak, kita tempel di kelas, bahkan nanti bisa tambah untuk hiasan kelasnya. Sama hasil dari tanda tangan bahwa kita semua udah menyepakati ini loh gitu. Lanjut. Ada segitiga restitusi. Oh yang ya. Segitiga restitusi apa tuh kemarin? 3 menstabilkan identitas yang sebelah sini. Terus validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan yang mana bu? Yang tadi yang sudah kita buat bersama tadi. Jadi pertama kita buat keyakinan dulu, ya, buat keyakinan. Terus setelah itu ketika anak melakukan sebuah kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus setelah itu kita validasi. Menstabilkan identitas contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Tapi jangan terjebak juga nih. Kadang-kadang ada guru yang salah, misalnya berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah itu menstabilkan identitas. Tujuannya supaya anak tuh merasa bahwa kadang-kadang ada anak yang udah salah dikit aja dia ngerasa langsung nangis tuh ya, gitu kan. Baru kita tegur, kenapa kamu gini? Langsung gitu kan. Nah jadi supaya apa? Dianya nggak terlalu shock gitu ya. Jadi kita ada penstabilan identitas. Tapi kadang-kadang ada juga tuh yang kadang wajar kamu terlambat. Itu juga pernah jangan kayak gitu. Jadi kita nggak boleh mewajarkan sebuah kesalahan gitu. Atau misalnya wajar kadang-kadang juga memang kita ada di posisi yang tidak tepat. Nah jangan juga. Jadi tadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan.
Nah, sekarang gimana nih caranya supaya ibu itu mau cari solusi supaya ke depannya kesalahan kamu ini bisa diperbaiki, kayak gitu ya. Jadi itu menstabilkan identitas. Terus baru tanya, tadi tindakan kamu yang begini tuh baik tidak? Sesuai tidak sama keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sesuai tidak dengan keyakinan sekolah yang sudah ada? Nah kayak gitu ya. Nanti baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kamu tuh sebenarnya harusnya gimana sih tindakan yang baiknya? Tuh. Baru nanti terakhir kita carikan solusi. Dan terakhir kita tanya juga kapan kamu akan memulai untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanmu, gitu ya. Jadi intinya segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Bisakah ini dilakukan oleh Pak TB Amin kepala sekolah? Bisa banget. Nah jadi ini bisa dilakukan untuk semuanya ya, karena memang posisi manajer itu untuk semua, termasuk guru bisa menjadi seorang manajer, apalagi kepala sekolah itu ya. Jadi supaya gurunya juga punya rasa ini Pak, tanggung jawab yang tinggi ini. Oh iya ya, gitu. Saya ini salah. Apalagi guru ya, biasanya guru kan lebih paham gitu. Ya meskipun akhirnya mah banyak juga guru yang melanggar gitu ya. Nah jadi kalau misalnya guru ini tuh nggak paham ya nanti ada treatmentnya lagi lah Pak ya, seperti itu. Contoh, ini video bisa dinyalain nggak Bu? Kita lihat tayangannya. Ini acting ya Bapak Ibu ya. Jadi Rafael sedang apa? Kok makan? Kan waktu belajar. Nanti tidak boleh diulangi ya. Ditaruh dulu makanannya. Nanti setelah istirahat ke kantor Bu Anissa. Oke? Mas Rafael sudah istirahat? Sudah main sama teman-teman? Mas Rafael tahu nggak kenapa Bu Anissa panggil Mas Rafael? Menurut Mas Rafael, makan bisa dicampur itu baik. Sebenarnya makan itu bukan manusia ya Mas. Manusia juga kalau misalnya lapar pasti bisa makan. Cuman kita memang harus tahu kapan waktunya, gimana tempatnya, dan juga kapan kita boleh makan. Menurut Mas Rafael nih, makan di jam pembelajaran itu merupakan kebutuhan yang tidak. Tapi saat jam pembelajaran itu harus begitu mengikuti pembelajaran. Boleh saya tanya nih sama Mas Rafael, kenapa Mas Rafael makan di saat jam pembelajaran? Kenapa? Tadi pagi sarapan ya? Tidak sarapan. Aku mau ke sekolah, jadi tidak sempat sarapan. Nah jadi memang semalam jadi jam berapa? Malam sekali. Mas Rafael nih biar besok bisa bangun lebih pagi dan akhirnya bisa sarapan di rumah terlebih dahulu. Apa sih yang harus Mas Rafael tidur lebih awal gitu. Kan di belakang udah tidur ya. Ya. Supaya masih kayak dengan kelas yang pernah biasa sampaikan. Ya apa aja. Salah satunya jujur, yang kedua berarti kalau misalnya makan di saat pembelajaran itu tidak ini tidak mau menyampaikan maksud lain. Apa sih buat Mas Rafael? Buat tujuannya ini membantu Mas Rafael untuk mencari solusi supaya besok lagi Mas Rafael tidak melakukan kesalahan lagi dengan makan di saat jam. Oke, kira-kira kapan Mas Rafael akan memperbaiki kesalahan Mas Rafael? Besok, mulai besok Mas Rafael Bu Anissa percaya dan yakin Mas Rafael itu bisa bertanggung jawab untuk kedepannya supaya bisa mengikuti tata tertib yang benar. Jadi mulai besok ya, mulai besok Mas Rafael akan tidur lebih awal. Dan yang kedua, terus
peraturan kelas, Bu. Iya, namanya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Terus itu dibuatnya bareng-bareng sama teman-teman. Iya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah mengikuti dengan baik. Tentunya kita semua akan mempraktekannya setelah ini. Mungkin nanti semester 2 ya Pak Amin ya, kita coba membuat keyakinan kelas, kita buat untuk kita mulai lagi. Jadi untuk kesiswaan bisa membuat keyakinan sekolah begitu, dan ini harus kita sosialisasikan. Bisa ya? Bisa. Oke, ketika saya menyebutkan Bina Insan, jawabnya bisa. Oke, setuju? Setuju. Kita akan mulai perubahan, dimulai dari diri kita gitu ya, yang terus memperbaiki diri, untuk terus mencari ilmu gitu ya, dan juga merubah hal-hal yang memang masih perlu diperbaiki di sekolah kita. Oke? Bina Insan? Bisa. Lebih kecil lagi, Bina Insan? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semakin raya, sukses mulia, Allahu Akbar. Berarti semua sehat? Oke, hari ini di tahun pembelajaran akan menjelang ke semester 2, Bu Anissa mau kita sama-sama membuat sebuah impian, atau kita akan merancang impian kita bersama-sama dan akan mewujudkan impian kita bersama-sama. Di sini ada yang tahu nggak sih impian itu apa? Angkat tangan yang tahu. Apa sih impian? Masa nggak tahu impian? Atau cita-cita? Ada yang tahu nggak cita-cita impian? Cita-cita? Apa cita-cita? Kalau udah besar pengen jadi apa? Kayak gitu tuh. Ya enggak? Cita-cita itu berarti apa? Harapan. Apalagi nggak apa-apa, nggak usah takut salah apa. Selain harapan, impian, keyakinan, betul. Terus keinginan. Nah, kira-kira untuk mewujudkan impian atau keinginan kita itu yang harus kita lakukan apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Terus yakin nggak sama impian kita itu dulu? Yakin, betul, harus yakin ya. Nah, hari ini Bu Anissa pengen mengajak semuanya yang ada di sini untuk mewujudkan impian kelas kita. Oke, kalian kan udah tinggal ini udah kelas 6 nih, udah pernah ngalamin dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, dan sekarang adalah tahun terakhirnya kalian. Nah, di kelas kalian itu pasti kita punya mimpi, pengen punya kelas yang bagaimana sih? Ya enggak? Supaya sekolahnya betah, supaya semangat belajar dan lain-lain. Tadi kan ada yang bilang cita-cita, harapan atau keyakinan. Nah, maka kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Kita santai saja ya. Kalau sebelumnya di sekolah kita kan ada yang namanya tata tertib, peraturan. Nah, sekarang Bu Anissa mau menghapus yang namanya tata tertib ataupun peraturan itu, dan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Terus ada yang tahu nggak kira-kira apa sih manfaatnya kita membuat keyakinan kelas? Angkat tangan dong biar Bu Anissa tahu. Gak apa-apa. Nanti kalau salah Bu Anissa betulkan, kalau betul Bu Anissa apresiasi. Angkat tangan. Kalau salah juga gak apa-apa. Agis. Supaya nyaman belajarnya, good job. Tepuk tangan dong untuk Agis. Supaya nyaman belajar sama apa lagi? Tadi kan kita mau mewujudkan cita-cita kita nih. Nah, untuk mewujudkannya kan kita harus yakin.
Kalau kita yakin, kira-kira terwujud tidak keinginan kita tadi? Terwujud. Berarti salah satu tujuannya adalah mewujudkan harapan dan juga keinginan kita, betul. Nah, di kelas ini nih, bisa kalau kalian ibarat berandai-andai nih ya, kalian tuh pengen kelas ini tuh kayak gimana sih? 1, bersih. Oke, 2, nih, gak apa-apa, apa lagi? Silakan, sebanyak-banyaknya. Kalau terkait dengan sifat teman-temannya, pengennya kayak gimana? Punya teman-temannya kayak gimana? Baik, apa lagi? Asik. Terus gurunya pengennya kayak gimana? Baik, asik, betul. Ya, apa lagi? Apa lagi? Gak pilih kasih. Apa lagi? Banyak ya? Nah, oke. Berarti sekarang Bu Anissa bakal kasih sticky note. Kalian silakan tulis harapan dan keinginan kalian untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita sepakati bersama. Satu ini bisa diisi 2 atau 3. Kalau misalnya Bu Anissa kurang, boleh minta lagi. Dibagi ya Mas ya. Dibagi satunya. Dibagi beberapa menit untuk menuliskan harapan dan sesuatu yang menjadi keyakinan kelas kita. Nanti Bu Anissa pilah lagi, kita satuin lagi supaya menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Gak apa-apa, mau 1, mau 2 boleh. Nanti gak usah dikasih nama atau mau dikasih nama? Nah, boleh, silakan. Bu Anissa kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. supaya menjadi keyakinan kelas dan akan kita sepakati bersama.
tentang disiplin waktu dan disiplin segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Menghargai, menghormati dan menyayangi sesama. Jadi tadi udah ya tentang karakter kita. Berarti nggak ada membuli, berkata kasar dan lain-lain. Setuju? Setuju. Oke. Kelas yang bersih dan rapi. Sudah paham? Berkata jujur. Paham? Bikin guru yang asik dan menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan. Ada yang mau ditambahkan tidak? Ada yang mau menambahkan lagi? Angkat tangan. Khawatir kelewat apa ya kira-kira? Cukup? Cukup? Cukup. Kompak? Cukup tidak? Cukup. Oke, kalau cukup sekarang Wanisa mau kita sepakati bersama-sama dan kita yakin bersama-sama. Ini kan yang buat siapa? Kita semuanya. Bu Anissa hanya mengarahkan. Nah terus kalau kalian yakin nggak sama keyakinan kelas kalian ini bahwa tujuan kalian ini bakalan tercapai? Yakin. Kenapa yakin? Dan gimana caranya agar keyakinan kelas kita ini akan terwujud? Gimana caranya? Sama-sama apa? Sama-sama. Gak usah ragu apa? Sama-sama apa? Gua di sana tinggal lurusin. Sama-sama apa? Sama-sama meyakini, betul. Selain sama-sama meyakini, sama-sama mempraktekkan atau pokoknya kita nih harus menjalani ini semua nih keenam keyakinan yang sudah kita buat. Terus apa lagi? Kalau misalnya ada yang melanggar, sebagai teman apa yang harus kalian lakukan? Mengingatkan. Nah, nanti ini akan kita tulis dan akan kita tempel sebagai keyakinan kelas 6 Ibnu dan semuanya sudah sepakat dan semuanya sudah setuju. Setuju ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Setuju ya? Sip ya? Oke, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita sudah sepakati keyakinan kelas kita, maka langkah selanjutnya Bu Anissa mau kita semua menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Kofi Azara. Saya dari kelas 6 Ibnu Rushd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia Putri dari kelas 6 Ibnu Rushd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aprilia dari kelas 6 Ibnu Rushd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Habis dari kelas 6 Ibnu Rushd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofia Mustiana. Saya dari kelas 6 Ibnu Rushd.
Senang, happy, senang. Senang. Sangat senang. Penting, sangat penting. Penting, Sangat penting. karena bisa membuat siswa-siswi menjadi lebih bertanggung jawab. Karena membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena membuat kita menjadi lebih disiplin. Karena membuat kita menjadi siswa yang lebih baik lagi. Agar kelas kita bisa lebih nyaman saat belajar di sekolah.